Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita memuji atas segala karunia dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, keluarga kita semua, sehingga bisa hadir dalam majelis ilmu, kajian, tafsir, tematik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dan juga cahaya keimanan di dalam hati kita serta kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya takwa di dalam kehidupan, dan bertambahnya istiqomah di dalam beribadah, meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu tentang masalah alam, ya. Alam jagat raya yang ada di sekitar kita ataupun alam yang tidak tampak oleh panca indera kita. Jadi dalam Al-Quran disebut ada alam ghaib, ada alam syahadah. Alam gaib itu artinya alam gaib itu artinya alam yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita harus yakin itu ada. Dan juga ada alam syahadah. Dan juga ada alam syahadah, ya, alam yang tampak di sekeliling kita, ya. Kedua-duanya kita diperintahkan untuk mengimaninya karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui yang gaib maupun yang syahadah, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, ya. Alimul ghaibi, Allah mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan mengetahui alam yang tampak, ya. Jadi tidak ada yang samar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam-alam yang sifatnya syahadah, ya, kita sudah melihat dan juga sudah tampak di hadapan kita. Kita diperintahkan untuk memakmurkan alam jagat raya ini dengan menjalankan perintah Allah, sehingga dengan perintah Allah ini alam menjadi makmur dan sentosa, ya. Dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah supaya muka bumi ini dijauhkan dari azab dan juga siksanya Allah. Nah, sekarang yang paling penting dibahas di sini adalah berkaitan dengan alam yang tidak tampak dari diri kita, yaitu alam gaib, ya. Karena penting, ya, supaya kita tidak keliru memahami konsep alam gaib ini. Kadang orang percaya terhadap alam gaib tetapi keliru, ya, dalam memahami alam gaib tersebut, sehingga yang terjadi adalah khurafat, ya, lenek, ya, hal-hal yang itu jauh dari tuntunan syariat. Karena lenek ataupun khurafat yang terjadi
di masyarakat itu sebenarnya berangkat keyakinan mereka terhadap alam gaib, cuman keliru ya, cuman salah jalan ya. Jadi oleh karena itu mengimani alam yang gaib itu wajib dengan jalan yang benar, nah itu dengan tuntunan yang benar, tidak sekedar percaya, tidak sekedar percaya. Percaya tidak hanya sekedar hanya dalam sebuah keyakinan, tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Inilah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran, salah satu kewajiban utama seorang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka itu beriman terhadap alam yang gaib ya. Jadi alam yang gaib itu artinya alam yang tidak tampak ya oleh panca indera kita, bahkan terkadang tidak bisa. Jadi di dalam kehidupan kita ini, ada yang disebut dengan al-ba's ya. Al-ba's. Al-ba's itu artinya kebangkitan ya. Kebangkitan di mana nanti manusia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan dibangkitkan. Ada sifatnya kebangkitan, itu sifatnya ada di dunia ini, kebangkitan yang dekat dengan diri kita, yaitu kebangkitan setelah kita tidur ya. Itu hal yang gaib juga ya, karena orang tidur itu dalam keadaan sebenarnya dia dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu istilah yang disebut di dalam Al-Quran untuk menyebutkan orang bangkit dari tidur atau bangun dari tidur itu juga menggunakan istilah ba'as ya. Al-ba'as, thumma ba'asnakum, thumma yab'asukum fih ya. Atau thumma ba'asnakum atau thumma ba'asnahum. Jadi istilah yang digunakan dalam Al-Quran itu tsumma yab'atsukum atau tsumma ba'asnahum ya, kemudian Allah membangkitkan kalian fihi di dalam tadi tidur itu liyuqta ajalu musamma, supaya kalian masih bisa hidup ya, meneruskan kehidupan itu sampai waktu tertentu. Kalau memang manusia dia belum habis usianya, dia akan dibangunkan lagi, dihidupkan lagi. Besok dimatikan lagi dalam arti dia ditidurkan lagi, dibangunkan lagi. Begitu terus sampai ajalum musamma, sampai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang manusia itu dia ditidurkan tapi tidak dibangkitkan lagi. Alias tidur sekaligus mati permanen, dalam arti memang dia mati, bukan dihidupkan lagi dalam arti dia dibangkitkan, dibangunkan dari tidur. Ada memang orang ketiduran tapi sekaligus dia mati di situ ya. Pagi-pagi dia tidak bangun lagi. Ada yang seperti itu. Dan ada yang pagi-pagi dia bangun lagi ya, sampai ajal masa di mana dia ya waktu kematiannya tiba. Jadi memang seperti itu ya. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan istilah orang bangun dari tidur itu juga disebut al-ba'as ya, kebangkitan. Ya. Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Bahkan dalam Al-Quran itu juga pernah disebutkan ya, manusia-manusia seperti Ashabul Kahfi ya, tidurnya itu sampai ratusan tahun ya.
ratusan tahun. Ya. Kemudian dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa. Demikian juga dulu ada Nabi Uzair ya. Ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun, juga sama. Itu pernah terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi di dunia ini terkadang orang tidur tidak hanya 24 jam atau 8 jam. Ada dalam Al-Quran disebutkan ada yang ratusan tahun, ada yang 100 tahun. Ya. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda di jagat raya ini, di dunia ini sudah ada hari kebangkitan. Kebangkitan kecil, yaitu setiap orang mati dalam tidurnya kemudian dibangkitkan lagi. Ini sebenarnya pelajaran. Pelajaran bagi kita semua bahwa ini contoh kebangkitan kecil ketika manusia mati di dunia, ya, mati di alam raya ini, kemudian dihidupkan lagi, yaitu orang ditidurkan oleh Allah kemudian dibangunkan lagi, tidurkan, dibangkitkan lagi. Dan seperti itulah nanti di hari kiamat ya, di hari kiamat di mana manusia nanti sebagaimana Allah mampu mematikan seseorang dalam tidurnya kemudian dibangunkan, demikian juga nanti ketika orang sudah mati di alam barzahnya ya, dia kemudian dibangunkan kembali ya ketika hari kebangkitan. Itu menunjukkan apa? Pelajaran yang penting bagi kita. Ini maksudnya kita itu beriman kepada alam gaib itu di sini ya. Kita bisa mengambil pelajaran. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Ya. Kita sebagai seorang beriman itu harus yakin ya bahwa hari kebangkitan itu adalah nyata ya. Hari kebangkitan itu adalah nyata dan ada ya, dan ada. Oleh karena itu kita cukup beriman saja, yakin ya, yakin bahwa kelak kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada manusia-manusia yang ateis, dia tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Dia mengira kalau orang sudah mati, sudah dikubur atau sudah dicabut nyawanya, dia tidak kembali lagi, tidak dihidupkan kembali, ya. Itu sebagian manusia ada yang punya keyakinan ateis seperti itu. Nah, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an disebut yang disebut dengan istilah ad-dahriyun. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami hidup ini mati ya karena memang urusan alam semata saja. Hanya masalah urusan waktu saja. Jadi tidak ada peran Tuhan, tidak ada peran Allah di dalam mematikan atau menghidupkan. Hanya gejala alam saja, kata orang-orang dahriyun ya, orang-orang ateis ya. Yang mereka adalah orang-orang zindik ya, orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari kebangkitan itu nanti di hari kiamat ya, hari kebangkitan di hari kiamat, maka manusia itu dikembalikan ya. Kembalikan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala jasad dan juga rohnya ya. Jasad dan juga rohnya itu akan disatukan kembali ya. Hanya saja yang membedakan nanti adalah amal ya. Yang membedakan itu adalah amal masing-masing. Makanya nanti pada hari kiamat itu manusia akan keluar ya dari alam kuburnya atau alam barzahnya. Makanya salah satu hari kebangkitan itu disebut sebagai yaumul khuruj ya. Hari keluar. Yaumul khuruj artinya hari keluar, yaitu di mana manusia keluar dari alam kubur mereka. Ya, alam kubur mereka. Ya keluar yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj. Pada hari itu manusia mendengar tiupan sangkakala ya, dan tiupan itu betul, hak, benar.
Dan hari itulah disebut sebagai Yaumul Khuruj, ya. Itu adalah hari di mana manusia keluar, ya. Keluar dari alam barzahnya atau alam kuburnya. Nah, keluarnya manusia tadi di alam yang disebut dengan Yaumul Khuruj, alam di mana manusia keluar dari alam barzahnya, itu mereka dalam keadaan yang berbeda-beda, ya. Keadaan walaupun sama-sama keluar, tapi keluarnya itu tergantung amal masing-masing, ya. Tergantung amal masing-masing, ya. Ada orang yang keluar dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan tidak melihat. Padahal dulu ketika di dunia kedua matanya melek, ya, bisa melihat normal. Tapi ternyata ketika dibangkitkan, ketika roh dikembalikan ulang ke jasadnya, dia ternyata dalam keadaan buta. Ketika dibangkitkan, dia bingung dan bertanya. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangunkan aku, engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basira. Dulu aku dalam keadaan melihat. Dulu normal penglihatanku. Tapi kenapa sekarang buta di hari kebangkitan ini? Jadi menyesal yang sangat luar biasa. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Iya, demikian itulah dulu kamu hidup di dunia buta kamu. Ya, buta dalam arti kamu tidak melihat ayat-ayat Allah. Ya. Atatka ayatuna fanasitaha. Datang kepadamu ayat-ayat kami tapi kamu melupakannya. Kamu buta, tidak mau membacanya, buta, tidak mau melihatnya. Nah, sudah saatnya hari ini kamu dibutakan. Jadi nestapa betul, ya. Yang dulu asalnya dia normal penglihatannya, tiba-tiba pada hari di mana dia dibangkitkan dalam keadaan buta permanen. Dia tidak melihat sama sekali. Ya. Itu sebagian manusia-manusia yang dulu ingkar, ya, terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap Rasul, ingkar terhadap hari kebangkitan. Itu kelak nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan buta. Ada juga kalau orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang memang mereka bertakwa, ya, wajahnya wajah dibangkitkan dalam keadaan putih. Ya. Yauma tabiyaddul wujuh wa taswaddul wujuh, ya. Hari itu hari di mana banyak orang-orang yang wajahnya jadi putih. Walaupun dulu kulitnya hitam misalkan, ya. Tapi hari ini dibangkitkan dalam keadaan putih. Putih karena cahaya. Cahaya apa? Ya, cahaya dia berwudu, cahaya dia sholat, cahaya dia beramal soleh. Dengan cahaya itu kita juga dikenali oleh Rasulullah SAW, karena ciri khas kebangkitan umat Rasulullah SAW yang mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, wajah mereka itu adalah wajah yang putih bercahaya karena min atharil wudu, ya, disebabkan bekas dia wudu dulu ketika di dunia, alias dia adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Orang-orang yang menjaga sholat. Makanya Nabi memerintahkan isbaghul wudu, ya. Adalah kalian menyempurnakan wudu, ya. Sempurnakan wudu, ya. Kenapa? Karena bekas air wudu ini akan menjadi cahaya besok pada apa? Hari kebangkitan. Dan Nabi mengenali umatnya dari situ, ya. Karena hari kebangkitan tidak ada KTP, tidak ada paspor lagi. Tidak ada media sosial, ya. Tidak ada narahubung, tidak ada narasambung, ya.
Ketahuannya dari mana? Anda umat Nabi Muhammad ataukah tidak? Bukan dari KTP, KTP udah nggak berlaku lagi. Bukan dari identitas paspor, nggak berlaku lagi. Bukan dari SIM, nggak berlaku lagi. Bukan dari KK, nggak berlaku lagi. Bukan dari akte kelahiran. Tidak ada yang berlaku itu. Yang berlaku apa? Bekas wudhu tadi, ya. Bekas wudhu. Makanya wasiat Nabi SAW sempurnakan wudhu itu, ya. Karena besok pada hari kiamat umat ini dicirikan dengan ghurran muhajjalin. Jadi cahaya yang ada di wajah-wajah mereka, cahaya yang ada di tangan-tangan kaki mereka, ya, itu menjadi tali penghubung atau sebagai identitas pengenal bahwa Anda, bahwa kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Begitu. Bahkan orang-orang munafik, ya, itu kelak besok pada hari kiamat dia coba-coba untuk nebeng cahaya-cahaya yang ada di dalam diri umat Islam, cahaya-cahaya yang ada di wajah-wajah dan juga tubuh orang-orang yang beriman. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Kamu akan lihat pada hari itu, ya, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka berjalan itu di hari kiamat kelak, ya, itu cahayanya ada di dalam dirinya itu arah depan dan juga arah kanan. Depan dan juga kanan. Ini bekas wudhunya tadi. Ya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Besok pada hari kiamat seperti itu. Orang-orang yang beriman itu cahayanya itu menyinar ke arah depannya ataupun ke arah kanannya. Kenapa enggak di arah kiri, enggak di arah belakang? Karena itu tadi, ya, orang-orang munafik, ya, atau orang-orang kafir itu coba-coba mengejar orang-orang yang beriman ini, ingin nebeng cahayanya. Dalam kegelapan, hari kiamat kan hari kegelapan. Jangan dibayangkan ada listrik, ada penerangan, tidak ada hari itu. Yang ada cahaya yang ada pada diri kita masing-masing, yaitu cahaya bekas wudhu tadi. Makanya orang-orang munafik, orang-orang kafir, coba-coba dia nebeng dari cahaya orang-orang yang beriman. Dia cari. Ya. Yas'anurum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi cahaya itu nanti kelak akan dibawa sampai ke surga. Karena perjalanan dari hari kebangkitan, ya, menuju padang mahsyar, ya kan, sampai orang kemudian diadili, ya, diaudit amalnya, kemudian catatan-catatan yang terdokumentasikan dengan rapi di buku-buku catatan amal yang disebut dengan sijil, ada timbangan amal, sampai ketika dia divonis masuk surga, itu cahaya itu selalu ada. Itu ada. Nah, inilah kebangkitan, ya, orang-orang yang beriman itu dibangkitkan pada hari itu, ya, dalam keadaan bahagia, ya. Dalam keadaan bahagia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pada hari kebangkitan tadi, ya, pada hari kiamat itu, ya, kita ketika terjadi hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala, ya. Jadi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, takwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah perkara yang besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Jadi hari itu, ya, saking dahsyatnya hari
hari di mana sangkakala pertama ditiupkan, ya, orang-orang yang sedang menyusui bayinya dilempar, ya, dia nggak peduli lagi bayinya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang masih hamil itu langsung keguguran. Pada bingung kayak orang mabuk, ya. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukanlah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi itu adalah azab Allah yang sangat dahsyat. Ya. Itu kiamat besar, kiamat kubra. Nah, setelah kiamat itu kemudian dibangkitkan. Nah, dibangkitkan tadi itu ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah, ya. Atau dalam ayat yang lain, yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah, ya, dalam surat An-Nazi'at itu, ya. Juga dijelaskan hari di mana hari kebangkitan tadi, ya, itu nanti akan diiringi tadi, ya, diiringi kiamat yang besar tadi, ya. Tiupan yang pertama nanti akan diiringi tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua itu adalah tiupan untuk membangkitkan, ya, manusia dari alam barzahnya. Jadi memang ada alam dunia kita saat ini jamaah, nanti kalau sudah mati masuk ke alam barzah. Alam barzah itu alam transit, ya, pemisah antara dunia dan akhirat. Nanti kalau sudah kiamat kubra, nah itu baru masuk ke alam akhirat. Nah, alam akhirat itulah yang disebut dengan alam kebangkitan, ya, disebut alam kebangkitan. Nah, setelah alam kebangkitan itu nggak ada kematian lagi, nggak ada kematian lagi. Kematian itu hanya di dunia sekarang ini, ya. Nanti kalau sudah dibangkitkan di alam kebangkitan, yaitu alam akhirat, manusia akan hidup selama-lamanya, ya, akan hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, disinilah kita, ya, buah dari iman kepada yang gaib itu sebenarnya adalah motivasi supaya kita sejak dini, sejak sekarang sudah mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang begitu panjang, ya, begitu jauh sekali. Bukan perjalanan Bogor Surabaya jamaah, bukan perjalanan dari dalam negeri ke luar negeri. Bukan perjalanan dari kutub utara ke kutub selatan, tidak. Ini perjalanannya ini bukan lintas negara lagi, lintas alam. Udah beda alamnya. Itu waktunya panjang sekali. Nah, disinilah kita memerlukan bekal. Dan semua orang bisa menyiapkan bekal, karena bekalnya di sini tidak harus dengan bekal materi, tidak. Yaitu semua orang bisa melakukan bekal, yaitu bekal amal. Ya, memperbanyak amal, karena dengan memperbanyak amal itu adalah kecukupan untuk bekal besok pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu kalau hidupnya dia bisa mengendalikan keinginan, ya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau orang bisa mengendalikan keinginan atau hawa nafsunya, itu pasti produktif orangnya, ya. Jadi dia cerdas. Tidak dilalaikan dengan kesenangan-kesenangan pragmatis. Tidak dilupakan, ya, dengan hal-hal yang berbau akhirat. Dia tidak lupa mati, sehingga dia menyiapkan bekal sejak awal, ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia menyiapkan amal untuk setelah kematian. Nah, itu orang yang cerdas tadi, ya. Orang yang cerdas di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih, ya, bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari kebangkitan itu ada yang disebut dengan
al-ardu was-su'al wal hisab wal mizan. Jadi hari kebangkitan itu nanti ada beberapa hal-hal yang akan ditampakkan oleh Allah. Ya. Yang pertama itu ada hari penampakan istilahnya ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Jadi di padang mahsyar itu, di hari di mana orang dibangkitkan itu, ada momentum di mana semua yang dilakukan oleh manusia itu ditampakkan. Yauma idzin, pada hari itu, tu'raduna, ditampakkan kalian. La takhfa minkum khafiyah. Jadi tidak ada yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi, atau sesuatu yang kalian sembunyikan dulu di dunia. Jadi tampak semua itu. Gak ada yang ditutup-tutupin lagi di hari kiamat. Mungkin kita di dunia ini banyak yang kita sembunyikan ya. Ya. Bahkan istri kita juga nggak tahu, anak kita nggak tahu ya. Orang lain nggak tahu ya. Banyak yang kita sembunyikan. Nah itu nanti ditampakkan semua. Ditampakkan semua. Ya. Ditampakkan semua. Bahkan ada orang itu dia punya segudang amal di hari kiamat. Segudang amal dia beramal. Tapi ternyata ya dikira amal-amalnya tadi itu menyelamatkan ya. Orang lain menganggap dia ahli surga. Ternyata amalnya bocor ya. Bocor dengan salah niat. Sehingga amalnya itu habaan. Seperti amal-amal yang bagaikan debu yang ditiup angin, bagaikan fata morgana di siang bolong. Kelihatannya banyak tetapi ternyata nol ya, tidak ada timbangan amalnya. Kenapa? Ternyata dia menyembunyikan niat yang salah tadi ketika dia beramal. Dan itu ditampakkan, besok ditampakkan pada hari penampakan. Ya, yauma idzin tu'radun. Pada hari itu akan ditampakkan semua. Ya. Dan juga ada orang yang dia beramal. Ya, dia beramal. Dia sadar amalnya itu jelek ya. Ketika ditampakkan catatan-catatan ya, dokumentasi perbuatan di dunia bahkan dibentangkan ya. Dari timur ke barat, di catatan itu ditampakkan semua, isinya adalah keburukan. Keburukan. Dan orang lain menjadi saksi karena melihat dan tahu. Dan bahkan anggota badannya juga menjadi saksi. Karena besok pada hari penampakan itu, semua bisa bicara. Ya, kulit kita bisa bicara. Ya kan? Mata bisa bicara, telinga bisa bicara. Yang nggak bisa bicara itu cuma mulutnya. Justru mulutnya dikunci karena lidah itu pandai bersilat. Nah hari itu dia dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikasih kesempatan lidah untuk bicara. Yang dikasih kesempatan untuk bicara semua anggota badannya, kakinya boleh bicara, tangannya boleh bicara. Semua bisa bicara. Dan ternyata adalah isinya keburukan. Dari timur ke barat dibentangkan 99 sijil catatan amalnya, tidak ada satupun kebaikan. Nyerah dia, dan Allah tidak menutup-nutupin. Ternyata di tengah-tengah keburukannya itu, dulu dia pernah mengucapkan satu kalimat. Sekali saja itu kalimat diucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Di tengah-tengah dia melakukan banyak begitu dosa ya, yang memenuhi catatan amalnya, ternyata terselip kecil sekali, sedikit sekali. Itu satu kartu, satu kalimat yang itu tertulis la ilaha illallah. Dan Allah nggak menutup-nutupin. Allah tidak mengkorupsi amal si hamba tadi. Kemudian ditampakkan oleh Allah, ini amal terakhirmu, ada catatan la ilaha illallah, kemudian ditimbang mengalahkan seluruh keburukan
yang kalau ditimbang ataupun ditempuh jaraknya dari timur ke barat, dari kutub utara ke kutub selatan, bahasa kita sekarang, itu dikalahkan, dihapuskan dosa-dosanya tadi dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Allah nggak menutupi. Ya, Allah tidak menutupi kebaikan seorang hamba walaupun seberat debu. Ya, seberat debu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun seberat debu, seberat biji sawi atau seberat atom, amal seseorang itu menjadi syafaat dan menjadikan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditampakkan, itu namanya hari penampakan. Ditampakkan semua dulu, semua ditampakkan. Walaupun akhirnya dihapus, diampunkan oleh Allah, tetapi ditampakkan dulu semua ini. Ya. Wa uridu ala rabbika saffa. Jadi ditampakkan besok pada hari kiamat itu manusia dalam keadaan dibariskan, rapi, dibariskan. Ya. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ya. Jadi semua nanti akan diaudit satu-satu, ya, dan diadili langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan ditanya semua, ya, bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in, ya. Demi Rabbmu sungguh nanti kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya. Amma kanu ya'malun, ya, dari amal yang pernah mereka apa? Kerjakan. Dalam surat Al-Hijr itu ayat 92-93, ya. Jadi itu yang disebut dengan hari penampakan. Ditampakkan semua. Kalau udah ditampakkan, ditanyakan. Kalau udah ditanyakan, dihisab. Kalau udah dihisab, nanti ditimbang. Ini saking adilnya dan detailnya, ya, hari pembalasan itu. Makanya hari pembalasan itu juga disebut dengan Yaumul Fasl, ya, hari rinci, ya, di mana amal itu semua dirinci. Hadza Yaumul Fasl. Ini adalah hari perincian semua amal. Ini detail itu, detail sedetail-detailnya, dan dihisab, ya, tidak hanya dihisab, nanti mizan timbangan amal itu betul-betul ditampakkan. Timbangan amal itu nyata dan kelihatan, ya, kelihatan kanan kirinya. Ini timbangan amal yang baik ditaruh di kanan, yang jelek ditaruh kiri. Mana yang lebih kuat, ya, timbangannya? Mana yang dominan timbangannya? Itu ditampakkan betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudzamu nafsun syai'a. Jadi hari itu betul-betul ketika sudah dihisab, sudah ditanya, sudah ditampakkan semua, amalnya tadi diwujudkan dalam bentuk fisik, ya, kemudian ditaruh di mizan, ya, timbangannya itu ditaruh, ya. Dan hari itu tidak ada korupsi, ya, tidak ada yang bisa disunat, tidak ada yang bisa dikorupsi, dikurangi nggak ada, ditambah juga nggak ada, ya. Semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun itu nanti seberat debu, ya. Habbah itu maksudnya adalah seberat debu atau seberat biji. Walaupun itu seberat biji sawi, ya, habbatin min khardal, itu ataina biha, kami datangkan juga itu. Sekecil amal. Ya, makanya jangan kita menyepelekan amal juga, ya. Karena nggak tahu juga manusia itu amalan mana yang diterima oleh Allah. Ya, manusia itu banyak ulahnya, ya. Manusia itu banyak gaya, yaitu banyak pamernya, ya, banyak pamrihnya, ya. Itulah manusia. Kadang manusia nggak tahu amal mana yang diterima di sisi Allah. Nah, terkadang
terkadang bisa jadi amalan yang dianggap kecil, dianggap sepele, itu justru diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kalau orang beramal yang menganggap ini amalan kecil, biasanya kan lebih ikhlas kadang, ya. Yang enggak pamer, enggak pamrih, dan dia terkadang enggak menyadari juga keikhlasannya itu, ya. Nah, bisa jadi itu yang diterima. Makanya ada orang masuk surga gara-gara sedekah sepotong roti. Ada orang masuk surga gara-gara memberi minum seteguk air, ya. Ada orang masuk surga hanya gara-gara nyingkirkan duri, ya. Ada orang masuk surga hanya gara-gara nolong saudaranya. Ada orang masuk surga hanya gara-gara ngucapin satu kalimat la ilaha illallah. Ya. Amalan-amalan yang ringan tetapi itu ternyata berat timbangannya di sisi Allah, dan kebanyakan manusia menganggapnya sepele. Kita tidak boleh menyepelekannya. Ya, walaupun itu ringan, ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Jadi dua kalimat yang itu kalau diucapkan ringan di lisan kita, ya. Tapi sakilatani fil mizan, kemudian kalau ditimbang di mizan besok pada hari kiamat itu berat ternyata. Itu kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Jadi kalimat tasbih aja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Jadi kalimat itu ringan sekali. Gak pakai pulsa, gak pakai tenaga, ya. Gak pakai modal, ya kan. Jadi cukup diucapkan di lisan, kemudian dimasukkan dalam hati, yakini, ya itu pahalanya sangat berat sekali. Kalau ditimbang besok pada apa? Hari kebangkitan, ya, pada hari apa? Kiamat. Walaupun hanya seberat debu atau seberat biji tadi, itu tetap ditimbang, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua menyaksikan, ya, anggota badannya itu menyaksikan, disaksikan semua anggota badannya. Bahkan terkadang disaksikan oleh kawan-kawannya ataupun manusia sejagat raya itu, ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi hari itu jamaah, ketika manusia tadi dibangkitkan pada hari kiamat, ya, sudah ditampakkan tadi amal perbuatannya, kemudian dibentangkan catatan amalnya. Sudah dibentangkan gitu, Iqra, kamu bacain. Ini amalmu ditunjukkan. Iqra kitabaka. Baca itu catatan amalmu itu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini, ya. Kamu mengevaluasi, kamu dihisab. Jadi nggak bisa ingkar lagi, nggak bisa ngeles lagi, ya. Mau bohong nggak bisa. Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, ya. Hari itu menjadi saksi, lisannya jadi saksi, tangan, kaki-kaki mereka juga menjadi apa? Saksi. Semua bisa bicara tadi. Cuman yang dikecualikan, yang nggak bisa bicara tadi mulutnya itu, ya. Mulutnya yang banyak dusta, karena manusia itu kan banyak bersilat lidah. Sehingga hari itu dikunci oleh Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci, ya, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang bisa bicara itu tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Kemudian menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, ya, terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Itu kan dalam surat Yasin yang sering kita baca itu, ya. Jadi hari penampakan tadi, dari hari kebangkitan itu
semuanya jelas, gamblang, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya, orang nggak bisa lagi menyembunyikan sesuatu sedikit pun, nggak ada yang bisa ia sembunyikan. Ya, hanya satu yang bisa disembunyikan. Apa itu? Yaitu orang-orang yang dulu ketika di dunia dia suka menutupi aib saudaranya. Nah itu baru dia disembunyikan. Hanya itu saja. Yang lainnya dibuka semua. Jadi kalau orang di dunia suka menutup aib saudaranya, nanti pada hari kiamat ya, akan ditutup aibnya, ya, dan tidak ditampak. Walaupun aibnya banyak, tapi ditutupi oleh Allah. Karena kalau dibuka dia malu sendiri, kalau dibuka dia bisa putus asa. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ketika di dunia dia tidak suka ghibah, ya enggak suka mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Tidak suka mencaci maki, ya. Tidak suka membuka aib saudaranya. Dia suka menutupin. Walaupun dia tahu gitu. Walaupun dia mampu untuk membicarakannya, dia tutup. Ya. Nah, orang yang seperti itu besok pada hari kiamat aibnya juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya ditutup-tutupin oleh Allah. Kesalahannya ditutup alias dihapus ataupun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penampakan tadi. Yang hari itu tidak ada seberat debu pun yang ditutupin. Tapi orang yang suka menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka aib-aib keburukannya kelak besok pada hari kiamat ditutupi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hidup di dunia ini jangan banyak mulut, ya, jangan banyak membicarakan aib orang lain, ya. Lebih baik membicarakan aib sendiri, ya, supaya mewaspadai dirinya, ya, tidak ngorek-ngorek aib orang karena dirinya sendiri juga banyak aib, ya, banyak kekurangan, ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian itu suka tajassus, ya. Suka nyari-nyari kesalahan orang. Ya orang pasti punya kesalahan, pasti. Sebaik-baiknya manusia punya salah, punya keliru, ya, punya lupa, ya. Apalagi kalau itu bukan orang baik, ya. Jadi oleh karena itu menutupi aib saudara itu nanti pada hari kiamat aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di alam akhirat tadi, alam kebangkitan tadi, semua manusia telah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka transit yang paling terakhir, tempat kembali manusia itu hanya dua. Hanya dua. Jadi tempat tinggal abadi manusia itu hanya dua. Ada kalanya dia di surga atau ada kalanya dia di neraka. Jadi tidak ada tempat ketiga lagi. Al-jannah wan nar. Hanya surga, ya, ataupun neraka. Itu pilihan, ya. Hanya tinggal pilih, mau pilih surga atau pilih neraka. Ya tentu orang semuanya pilih surga. Semua orang pasti akan pilih surga. Cuman masalahnya adalah kenyataannya manusia itu mendustakan dirinya sendiri. Hati kecilnya memilih surga tetapi perbuatannya adalah perbuatan neraka. Nah, inilah yang disebut dengan nifak tadi, ya. Kemunafikan. Nah, kemunafikan itulah salah satu menjadi induk kenapa orang itu dimasukkan ke neraka. Bahkan orang munafik itu bukan hanya dimasukkan neraka, tapi diintipnya neraka, ya, di keraknya neraka. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, kemunafikan itu, orang munafik itu besok nerakanya itu paling bawah, ya. Jadi keraknya neraka. Nah, itu orang-orang munafik karena dia membohongi dirinya sendiri. Ya.
Katanya ingin masuk surga, tapi perbuatannya adalah neraka. Ya karena terbuai dengan kelalaian atau mengikuti langkah-langkah setan, ya jejak-jejak setan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, hufatin naru bisyahawat wa hufatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakkan, ya, di dunia, ya. Jadi neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi jalan menuju neraka itu dikelilingi dengan syahwat, kata Rasulullah SAW. Ya, artinya hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu manusia. Ya. Tetapi kalau surga, wa hufatil jannatu bil makarih. Surga itu jalan menuju surga, ya, tol menuju surga itu banyak sekali rintangannya. Makarih. Rintangannya itu hal-hal yang enggak mengenakkan syahwat manusia. Ya. Ada orang pagi-pagi lagi ngantuk-ngantuknya disuruh sholat subuh, itu enggak mengenakkan bagi mata kita, ya. Untuk bangun disuruh sholat. Karena sholat itu jalan surga. Sementara mata itu maunya tidur aja. Nah gitu. Maghrib kayak gini, malam mingguan suruh duduk ke masjid, itu enggak mengenakkan sebenarnya. Mending nongkrong di kafe, ya, nongkrong pinggir jalan, ya. Oh, manalah seneng-seneng pesta pora di satu tempat. Jalur surga memang seperti itu, butuh kesabaran, ya, butuh perjuangan. Ini enggak ada gratisan, dalam arti orang menuju surga santai-santai, tidak ada. Orang menuju surga itu harus ngos-ngosan, ya. Fala qatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Jadi disebut al-aqabah itu jalan yang mendaki, jalan yang sulit, ya. Artinya butuh perjuangan, ya. Makanya kalau urusan menuju surga itu, cara menapaki jalannya itu diistilahkan dalam Al-Quran, wasari'u, hendaklah kalian balapan. Ya, berlomba-lomba itu. Ya. Bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, falyatanafasil mutanafisun. Ya. Hendaklah mereka itu beradu nafas, artinya ngos-ngosan. Untuk apa? Ya, untuk meraih surga, ya. Untuk meraih surga itu hendaklah dia berlomba-lomba tadi. Faliyatana fasil mutanafisun, ya. Jadi itu jalan menuju apa? Surga. Jadi wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun itu, dari kata nafas itu beradu nafas, kayak orang lomba. Coba lihat itu, ya, motor GP atau Formula E itu kalau balapan itu kan ngos-ngosan dia, ya kan, nabrak sana nabrak sini, ya. Itu seperti itu, ya, cari surga itu seperti itu, ya, kayak orang balapan gitu, ya, kayak orang balapan motor GP atau Formula E atau apa itu, ya, yang sekarang lagi rame itu, lomba gitu. Seperti itu orang mencari surga, dalam arti dia harus berjuang maksimal gitu. Seperti orang balapan, istilahnya digitukan dalam Al-Quran, seperti orang balapan, ya. Wasari'u atau falyatanafasil mutanafisun atau fastabiqul khairat, ya. Itulah surga. Waktunya udah habis, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah, ya, jamaah sekalian, hikmah kita beriman terhadap alam gaib tadi, ya, supaya menjadi motivasi kita kuat di dalam beribadah, istiqomah di jalan Allah, karena hari esok adalah panjang, perjalanan yang berat, kita butuh persiapan maksimal sejak dini, sejak sekarang, sejak hari ini, ya, karena kematian itu tidak pernah menawarkan harga, kematian itu tidak pernah memberitahu, tidak pernah SMS di
WA kita. Kematian adalah gaib, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.